Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak yang soleh dan solehah? Tetap semangat belajar dan semoga senantiasa sehat walafiat. Kembali kita belajar dari rumah untuk mata pelajaran agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 5 sekolah dasar. Anak-anak yang ada di rumah, terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberi kemudahan dalam belajar serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Baiklah anak-anakku yang solih dan solihah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mari berakhlak terpuji. Dalam bab ini, yaitu bab mari berakhlak terpuji, nanti kita akan membahas 3 bahasan. Yang pertama adalah memahami sifat jujur. Yang kedua, menghormati orang tua dan guru. Dan yang ketiga adalah menghargai pendapat orang lain. Anak-anakku yang soleh dan solehah, dalam memahami sifat jujur, kita akan bahas apa sebenarnya kejujuran itu. Apa pengertian daripada sifat jujur? Kejujuran adalah akhlak terpuji yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sejak beliau belum diangkat menjadi Rasul, orang-orang Quraisy memberikan julukan Al-Amin kepada Nabi karena sifat jujur yang beliau miliki. Pengertian sifat jujur merupakan sifat mulia yang menunjukkan kesesuaian antara kebenaran dengan apa yang diucapkan atau dilakukan oleh seseorang. Orang yang jujur adalah mereka yang selalu menyatakan kebenaran sesuai dengan fakta yang ada tanpa menambah dan menguranginya. Dengan kata lain, bahwa perkataan dan perbuatan yang benar sesuai kenyataan. Jadi, jujur ini artinya benar atau memberitahukan sesuatu dengan sebenar-benarnya dan sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya, baik dalam perkataan ataupun perbuatan. Jujur ini merupakan kunci untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Orang yang jujur akan mudah bergaul dan pasti akan disenangi banyak orang, karena orang lain tidak akan merasa curiga dan khawatir terhadap perkataan dan perilaku orang yang jujur. Anak-anakku yang soleh dan solehah, dalam memahami sifat jujur, kita akan bahas apa sebenarnya kejujuran itu. Apa pengertian daripada sifat jujur? Kejujuran adalah akhlak terpuji yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sejak beliau belum diangkat menjadi Rasul, orang-orang Quraisy memberikan julukan Al-Amin kepada Nabi karena sifat jujur yang beliau miliki. Pengertian sifat jujur merupakan sifat mulia yang menunjukkan kesesuaian antara kebenaran dengan apa yang diucapkan atau dilakukan oleh seseorang. Orang yang jujur adalah mereka yang selalu menyatakan kebenaran sesuai dengan fakta yang ada tanpa menambah dan menguranginya. Dengan kata lain, bahwa perkataan dan perbuatan yang benar sesuai kenyataan. Jadi, jujur ini artinya benar atau memberitahukan sesuatu
dengan sebenar-benarnya dan sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya, baik dalam perkataan ataupun perbuatan. Jujur ini merupakan kunci untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Orang yang jujur akan mudah bergaul dan pasti akan disenangi banyak orang, karena orang lain tidak akan merasa curiga dan khawatir terhadap perkataan dan perilaku orang yang jujur. Pembahasan selanjutnya adalah pembagian jujur. Jujur di sini ada 3 macam. Yang pertama adalah jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jujur kepada diri sendiri, dan yang ketiga adalah jujur kepada orang lain. Dan yang paling utama, kita harus jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Anak-anakku semua yang Mukhatim sayangi, hormat kepada orang tua ini kalau kita bahas secara bahasa artinya adalah bisa dikatakan menghargai, bisa dikatakan sopan, bisa dikatakan juga dengan tunduk. Sikap menghormati ini dapat diartikan sikap saling menghargai, sopan, patuh, atau suatu perbuatan yang menandakan ketundukan. Jadi sikap menghormati ini harus dimiliki sejak kita kecil, sejak anak-anak kecil. Sikap menghormati adalah sikap saling menghargai yang terlahir dari dalam diri sendiri yang ditujukan kepada orang lain, terutama kepada orang yang lebih tua. Jadi ini terutama adalah orang tua kita. Selanjutnya, sikap menghormati biasanya dilakukan oleh orang yang lebih muda terhadap orang yang lebih tua. Sikap menghormati ini merupakan akhlak terpuji, akhlak yang sangat baik yang harus kita miliki. Kita harus menghormati orang tua karena jasa dan pengorbanannya yang cukup berat. Kita wajib menghargai dan menghormati kedua orang tua. Karena apa? Jasa beliau sangatlah banyak sekali. Kita tidak boleh menyakiti hati dan perasaan kedua orang tua kita. Orang tua kita sudah berkorban merawat kita. Bagaimana kita bisa menyakiti hati beliau? Ya. Hormat kepada orang tua ini bisa dilakukan seperti contohnya ketika mau berangkat sekolah, anak-anak pamit kepada ayah dan bunda, mendengarkan nasihat beliau, tidak meninggikan suara ketika di hadapan beliau. Nah, anak-anakku semua, di gambar ini kita bisa lihat bagaimana sikap seorang anak kepada ibunya. Ketika dia mau berangkat sekolah, dia salim dulu kepada ibunya. Dan hal ini, perbuatan ini baik sekali jika dilaksanakan, jika dilakukan mulai dari sejak kecil. Sebab selanjutnya adalah hormat kepada guru. Nah, yang ini kita juga harus hormat kepada guru selain kita hormat kepada orang tua kita. Hormat dan patuh kepada guru ini sangatlah ditekankan dalam agama Islam. Guru adalah orang yang mengajarkan kita dengan berbagai macam ilmu. Beliau dengan sabar membimbing kita, membina kita, mengajar kita, mendampingi kita. Maka hendaklah
kita harus hormat kepada beliau-beliau. Makanya ada pertanyaan, mengapa kita harus hormat kepada guru? Karena guru adalah orang yang mengajarkan kita dengan berbagai macam ilmu pengetahuan dan mendidik kita menjadi orang yang mengerti dan dewasa. Coba kita lihat, di sini ada seorang guru sedang mengajar anak-anaknya di sekolahan. Nah, guru ini merupakan orang tua ketika di sekolah. Ketika di rumah, orang tuanya adalah ayah dan bunda. Ketika di sekolah, maka yang menjadi orang tua kalian itu adalah seorang guru, pengganti orang tua ketika orang tua tidak ada di samping kalian. Anak-anakku semua, ya coba kita lihat. Di sini ada keterangan sikap patuh kepada orang tua dan guru. Jadi yang di depan tadi adalah hormat, yang di belakang adalah sikap patuh. Lah patuh ini kita lihat bisa kepada orang tua dan juga kepada guru. Apa itu sebenarnya patuh? Patuh artinya suka menurut, taat, dan berdisiplin. Mematuhi artinya menurut atau taat pada perintah aturan, perintah agama, norma, adat istiadat, hukum yang berlaku di lingkungan tempat tinggal baik di rumah, sekolah maupun masyarakat. Patuh ini merupakan salah satu sikap mulia yang diajarkan dalam agama Islam. Sikap patuh ini perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus patuh kepada orang tua, harus patuh kepada guru, dan juga sesama anggota keluarga. Coba anak-anak, kita lihat lagi. Di sini ada gambar apa? Di sini ada gambar seorang anak gadis sedang apa ya? Sedang membersihkan tempat tidur. Ini adalah contoh sikap patuh kepada orang tua karena dia sudah mulai bertanggung jawab, sudah mulai besar. Jadi harus membantu orang tua begitu. Anak-anakku semua, untuk sebab yang terakhir adalah menghargai pendapat orang lain. Semua manusia yang ada di dunia ini adalah berasal dari orang tua yang sama, yaitu siapa? Nabi Adam alaihissalam. Kemudian manusia berkembang menjadi jutaan jumlahnya. Salah satunya adalah kita. Allah menciptakan manusia dengan keadaan yang berbeda-beda dalam suku-suku bangsa. Oleh karenanya, perbedaan itu, maka kita harus saling menghormati dan menghargai antar sesama manusia. Sikap saling menghargai pendapat orang lain ini dapat ditunjukkan ketika dalam dalam rapat kelas, dalam diskusi kelompok, atau dalam musyawarah. Lah, sebagai anggota musyawarah, kita harus saling menghargai pendapat orang lain. Jika ada yang mengutarakan pendapat, maka harus didengarkan. Kemudian baru ditanggapi dengan sopan. Apabila terjadi perbedaan, maka harus dibahas dengan baik. Tidak boleh dengan emosi. Karena apa? Kalau dengan emosi, ini dapat menyebabkan timbulnya suatu permusuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك
alladzina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Ya, artinya yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya, mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Jadi dalam beragama ini, bahwa sesama umat Islam saja banyak kita jumpai adanya perbedaan pendapat. Kita tidak boleh saling menyalahkan atau merasa saling benar sendiri. Hendaknya kita saling menghargai agar tercipta ukhuwah Islamiyah yang kuat. Jadi di sini dalam hal menghargai, kita tidak boleh menyalahkan orang lain. Intisari dari pelajaran hari ini, anak-anak, yang pertama kita lihat ada jujur. Jujur adalah lurus hati dan tidak berbohong. Jadi inti dari awal sampai akhir yang kita bahas tadi, intisarinya adalah yang pertama jujur. Pengertian jujur itu sendiri adalah lurus hati dan tidak berbohong. Yang kedua adalah hormat. Hormat ini adalah menghargai, takdim, khidmah, dan sopan. Yang ketiga adalah patuh. Patuh ini menurut artinya adalah suka menurut, taat, ataupun berdisiplin. Apabila seorang sudah bersikap jujur, maka akan tercipta kehidupan yang harmonis, aman, damai, dan tentram dalam masyarakat. Sikap menghormati ini biasanya dilakukan oleh orang yang lebih muda kepada orang yang lebih tua, sedangkan sikap orang yang lebih tua kepada yang lebih muda itu hendaklah harus menyayangi. Jadi imbal balik, yang lebih tua itu menyayangi yang lebih muda itu menghargai yang lebih tua. Lembar terakhir, anak-anak, kita lihat di sini ada tugas. Nah, jelaskan apa yang dimaksud dengan perilaku jujur. Sebutkan pembagian sifat jujur. Sebutkan contoh perilaku berbakti kepada orang tua. Mengapa kita harus patuh kepada guru? Bagaimana sikapmu apabila berbeda pendapat dengan teman-teman dalam suatu diskusi? Nah, silahkan anak-anak mengerjakan, boleh di bukunya masing-masing. Nanti setelah selesai dikumpulkan kepada khotim. Demikian anak-anak, untuk materi kali ini tetap semangat belajar dan sampai bertemu lagi di pelajaran yang akan datang. Sebelum kita akhiri, kita sama-sama berdoa dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.